Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan kita sudah pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan baik, kita akan mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir Ngacir untuk menjawab pertanyaan yang pertama nih ya. Mohon izin guru, Ali bacain dulu guru. Oke, Ini siap, dari iya. Safwa 25 pertanyaannya. Ustadz, apakah saya boleh berhutang kepada suami saya? Wow ya. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Kalau boleh, apakah wajib dibayarkannya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, anak-anakku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin ni'mah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah boleh hutang kepada suami? Kalau misalkan di dalam pertalian masih di perkawinan, itu kalau misalkan istrinya punya banyak, suaminya juga punya banyak, itu masih bareng-bareng untuk dilaksanakan bersama. Nah, kalau masalah hutang piutang, namanya sama istri masa hutang? Itu. Nah, tentunya karena apa? Pertama yang kita ucapkan pada waktu kita bertemu dengan Bapak Penghulu kan misakon kholido. Perjanjian sucinya. Nah, di situ tidak ada perjanjian bahwa kepada suami itu hutang, nggak ada. Nah, apabila ada saudara-saudara kita yang memang ada bilang hutang kepada istrinya misalkan. Lah, itu yang nggak boleh, nggak harus dibayar hutangnya. Karena memang seorang suami itu mempunyai kewajiban yaitu mencari nafkah. Lah, nafkah itu kan kita makan bareng-bareng. Itu. Makanya kalau misalkan tidak ada aturan bahwa ketika seorang suami ngutang kepada istri itu wajib ditagih, itu nggak ada. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya istri ngutang sama suami nggak boleh ya. Nah. Tapi kalau misalnya istri minta tolong saudaranya tapi utang sama suaminya tetap harus dibayar ya. Ya, harus bayar. Harus bayar. Iya. Ini adik saya gitu kan, terus lewat dia terus ke suami tetap harus bayar ya. Ya, harus bayar. Asal jangan buat taruhan aja gitu. Oh, Masya Allah. Ya baik guru, terima kasih. Ya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua dari Nur Hayati. Masya Allah ya. Ustadz, saya punya sengketa hutang tanah terhadap tanah yang dibayarkan. Dan terlupa. Namun sudah puluhan tahun, apakah ketika menebus harga tanah itu berlaku sesuai dengan harga dengan masa itu atau masa sekarang? Ibu Suryati ya? Nur Hayati. Nur Hayati. Ya. Ketika di dalam ijab kabul untuk pembelian sebuah harta atau tanah atau apa saja, itu tergantung dari ijab kabulnya. Kecuali ada pengecualian. Kita semuanya soleh semuanya. Kecuali satu ada yang lebih soleh. Karena seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika saudara kita sudah perjanjiannya dari awal. Ada seandainya ini tanah. Nanti sesuai dengan pembayaran yang sekarang berlaku. Misalkan ada perjanjian seperti itu. Itu baru sah. Tetapi kalau memang tidak ada. Yaitu sesuai dengan pembelian yang awal. Yaitu misalkan 1 meter harganya 100 miliar. Itu ya tetap segitu gitu. Tidak ada perubahan. Nah, itu tinggal kebijaksanaan dari orang yang mau membayarin itu sendiri gitu. Masya Allah, cukup jelas ya. Jadi memang yang namanya hutang piutang ini harus detail sekali ya. Iya, betul. Dan dibawa mati ya guru ya. Dibawa mati. Bawa mati. Sebetulnya sodako juga dibawa mati. Kalau tanah itu buat sodako kan jadi bawa mati juga. Bener pahalanya ya guru ya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Dan baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini mohon untuk guru kita yang kedua. Mohon kesediaannya untuk guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Sutami Rusli. Ini dari Ranira 22. Pertanyaan beliau adalah, apakah sebagai muslim kita boleh mengikuti metode non muslim, yoga, semedi untuk menghindari stres? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Rani 25 ya. Tentang masalah apakah kita sebagai muslim bisa mengikuti metode dan muslim dengan melakukan yoga dan semedi untuk menghilangkan stres. Disinilah
bahwasanya selama masih ada cara-cara yang diajarkan Rasulullah, para ulama untuk berbagai macam bentuk cara menghilangkan stres, maka lebih afdol itu. Tetapi kalau kita ingin melaksanakan yoga tanpa dibumbui dengan yang namanya spiritual atau jenis ya ucapan-ucapan yang bisa mensyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Tapi inilah ketika yoga, semedi dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan ada suatu bentuk-bentuk spiritual, ucapan-ucapan yang telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka lebih afdolnya kita harus cari dahulu yang diajarkan Rasulullah, para ulama, agar kita ini terhindar daripada stres dengan berbagai macam torikoh, zikir-zikir yang lebih afdol yang telah diberikan oleh para ulama-ulama. Itu ya. Baik, jelas ya. Ditakutkan ada kesyirikan ya. Jadi pas meditasi ataupun sedang itu terus mengucap sesuatu yang akhirnya membuat dia jadi syirik, tidak boleh ya guru ya. Tapi kalau misalnya enggak benar-benar bisa dijaga ya terserah gitu ya maksudnya gitu ya. Betul. Baik, terima kasih guruku, dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua nih, Masya Allah ya. Ini dari @rohmah ya, Rohmah ya. Pertanyaan beliau, Ustadz, saya usaha sudah cukup lama jualannya, masih tidak menentu. Oh, jadi usaha udah cukup lama jualannya tapi masih nggak menentu. Padahal saya sudah melakukan door to door, ada online juga. Terus sampai saat ini pokoknya dia sudah ingin frustasi, ingin menyerah nih karena udah ikhtiar. Mungkin ada nasihat, guru silakan. Inilah yang dimana bahwasanya ketika kita memahami Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hambanya itu dengan kemampuan bagi hambanya. Jadi ketika beliau ini sudah berbagai macam cara, door to door, jualan online, tetapi masih belum saja dia punya usahanya sukses. Inilah yang perlu bagi kita harus fokus dan istiqomah. Di samping itu kita juga jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita fokus istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi inilah yang terkadang kita frustasi, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tersebut seharusnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah ya. Jangan putus asa atau patah arang seperti itu ya. Betul. Pada saat kita sudah berikhtiar itu memang wajib kita ya guru ya. Wajib ikhtiar. Hasil biarkan Allah yang menentukan ya. Betul. Dan pada saat kita berikhtiar itu sebenarnya sudah merupakan ya jihad ya untuk keluarga, untuk apa. Nah mungkin konteks frustasinya nggak laku-laku, ada amalan nggak sih atau ada bacaan nggak sih mungkin untuk menenangkan hati pada saat kita berdagang atau berusaha. Ya. Inilah kita sering-sering mengucapkan satu doa, ya muqallibal qulub, Ya, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah diri hamba dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Amin. Ini sering diucapkan agar berbagai macam bentuk masalah dapat terselesaikan dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebenarnya kalimat frustasi, kalimat stres, putus asa itu adalah merupakan sebuah motivasi dari setan ya. Jadi kalau misalnya kita baca seperti itu mungkin setannya pada pergi ya. Coba baca ayat kursi atau apa pada saat seperti itu sehingga akhirnya kita kembali semangat berikhtiar guru ya. Ikhtiar. Oh, baik. Jadi memang pemirsa di rumah kadang-kadang pada saat pintu sabar sudah di ujung, sudah mau selesai, justru disitulah sebenarnya kesuksesan sudah mau kita capai guru ya. Benar. Karena al-insan bitafkir wallah bitadbir. Manusia punya usaha, rencana, tapi hasil akhirnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Lebih parah lagi kalau kita nggak ada usahanya ya. Ya Masya Allah ya. Nggak ada usahanya tapi pengen hasil itu nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Ya. Nggak Harus mungkin. ikhtiar usaha. Ya udah nggak ada usaha, pengen hasil, ya ngaco kalau gitu ya. Ya, Kalau udah usaha, insya Allah adalah awal untuk menuju kesuksesan ya. betul. Baik,
Kita akan masuk lagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan lagi nih ya. Baik, Guru, mungkin ini aku sedikit ke Ustadz Munawir juga nih. Istilahnya kita akan ngobrolin masalah hutang lagi. Apaan? Hutang Guru. Iya. Ini Guru, sedikit Guru, kalau ngomongin masalah hutang memang kadang-kadang kita nggak tahu bahayanya kalau kita punya uang terus nggak bayar. Terus mengutamakan kepentingan yang lain. Ini gimana sih hitungannya? Kadang-kadang orang pas nggak punya uang, hutangnya tolong pokoknya tanggal segala. Tapi begitu ada uang, dia nggak bayar. Itu uang yang digunakan dia yang harusnya buat bayar utang, itu kena hukuman nggak sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, yaghfiru li syahidin fidan bin illa dain. Iya. Orang syahid itu tanpa hisab. Orang syahid sholatnya diterima. Orang syahid zikirnya diterima. Illa dain, kecuali yang berhutang. Allahu Akbar. Nah ini makanya ketika kita orang yang mempunyai hutang, makanya ruh orang yang beriman, kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakun bidainin hatta yuqdu anhu. Jadi ruhnya orang yang beriman itu tergantung dari hutang, punya hutang apa enggak. Nah kalau yang punya hutang itu sampai hutang itu terbayarkan. Nah disitulah baru yang dinamakan ruhnya orang yang beriman, ya di situ. Tidak mempunyai hutang. Jadi artinya apa? Bebas hutang, hidup tenang. Nah, seperti Masya Allah. Nah Guru, misalnya nih Guru, kadang-kadang ada orang nanya gini, kan udah ada tuh uangnya buat bayar utang, digituin kan. Kok nggak dibayarin sih? Oh enggak, ini ada kepentingan apa segala macam ini jadi. Nah ini uang yang digunakan yang harusnya haknya untuk dibayar hutang, itu jadi mudarat nggak sih Guru? Jadi. Begini, ketika seseorang yang hutang, itu ada yang nagih yang punya piutang, duit, itu sebetulnya memberikan keselamatan bagi orang yang menghutang, yang dia yang dimakan adalah haram. Allahu Akbar. Nah maka dari itu kita benar-benar harus teliti terhadap diri sendiri. Makanya bagaimana kalau misalkan kita hatinya hidup tenang, ya muqallibal qulub sabbitni ala dinik. Maka hati yang dibolak-balikan itu bagaimana biar hidupnya tenang. Makanya itu tadi guru kita menyampaikan, yaitu banyak tazkir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takut di sini harus mempunyai rasa kekhawatiran. Iya. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang yang meninggal, ya sampai Rasulullah ditanya kepada ahli warisnya, ini punya masalah enggak si mayit? Punya hutang enggak? Ya, ahli warisnya menjawab punya. Berarti dia punya ganjalan. Makanya Rasulullah tidak mau menyolatkan, tetapi dia nyuruh kepada saudaranya, sallu ala sahibi. Salatkan itu saudara. Nah, Rasulullah langsung pergi. Artinya aku garis bawahi, pada saat orang yang memberikan hutang menagih hutang kita, itu artinya orang tersebut menyelamatkan kita ya Guru ya? Menyelamatkan orang yang hutang sebetulnya. Jangan malah didoain yang enggak masalah dibilang jahat ya. Nah, iya, makanya ini terakhir yaitu doakan kepada orang yang memberikan hutang. Nah disitu jangan sampai lupa orang yang hutang. Masya Allah. Baik, terima kasih Guru ilmunya. Dapat ilmu baru lagi ya. Sehingga akhirnya membuat kita lebih bijaksana. Dan baik, sesaat lagi kita akan melengkapi keindahan hari ini dengan belajar ngaji bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.